Baik, silakan kelompok 6. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas jawaban salamnya. Mungkin baru 3 orang yang on ini. Karena yang lain belum ada suara. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya untuk teman-teman seperjuangan. Pada malam hari ini kami dari kelompok 6. Sebenarnya kami berjumlah ada 6 orang ya. Maksud saya ada 4 orang, yaitu saya sendiri Erwin Syafi'i, kemudian Alfian Hoki, lalu Alex Jimmy dan Agus Sulistyo. Namun yang 2 berhalangan hadir dan kami sudah menyusun PowerPoint-nya pada malam hari ini yang untuk dipresentasikan kepada kawan-kawan. Jadi kita langsung saja untuk menghemat waktu. Jadi proses pengelasan yang akan kami presentasikan pada malam hari ini yaitu adalah proses TIG atau kepanjangannya adalah Tungsten Inert Gas Welding. Oke, kita lanjut ke slide kedua. Nah, jadi TIG ini biasa juga disebut dengan las argon. Mungkin teman-teman kalau dibilang TIG aja kurang ngeh gitu. Tapi sebagian besar orang akan langsung paham dengan yang namanya las argon. Nah, itulah namanya TIG. TIG adalah salah satu metode yang termasuk paling penting dalam pekerjaan baja paduan tinggi atau high alloy dan logam bukan besi atau non ferrous. Misalnya aluminium, stainless steel, titanium, tembaga, molybdenum, dan paduannya. Dengan stabilitas busur yang tinggi, maka las argon atau las TIG atau juga bisa disebut dengan las GTAW yang dengan kepanjangan gas tungsten arc welding adalah yang terbaik dari semua proses listrik modern lainnya. Hal tersebut terjadi karena penyebaran panas yang berlebihan pada benda kerja akan dikurangi dengan penambahan gas pelindung inert yang juga sekaligus sebagai gas pendingin. Oke, jadi untuk itu kami mengambil sampel ya, karena kebetulan Mas Oki bekerja di PT McDermott, jadi ini foto-foto kita izin ambil dari PT McDermott untuk dipresentasikan pada teman-teman. Jadi bentuk dari mesin las itu seperti ini. Ya, ini adalah mesinnya. Kemudian kita lanjut, Pak. Nah, dan produk yang dihasilkan contohnya seperti ini. Jadi ini bahannya adalah stainless steel ya. Mas Oki, ini benar stainless steel ya? Iya, betul Mas, stainless. Ya, jadi ini bahan materialnya adalah stainless steel dan bentuk dari pengelasannya adalah seperti ini. Cantik ya. Jadi ya argon ini memang sangat minim sekali dengan kotoran-kotoran yang menempel ataupun yang biasa seperti pengelasan FCAW ataupun SMAW begitu. Lanjut ini Pak ke slide berikutnya. Nah, ini sama juga sampelnya yang tadi dari pengelasan. Kalau tadi dari jarak dekat, ini bisa dilihat dari jarak jauh ya. Jadi kebanyakan GTAW itu dipakai untuk pengelasan piping gitu ya, ataupun pipa-pipa ataupun spool gitu yang bermaterial dengan kekuatan yang keras seperti stainless ini. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi TIG atau las GTAW sebenarnya pertama kali itu berasal dari Amerika Serikat pada tahun 1936, dikenal sebagai argon arc welding atau las argon. Kemudian pada awal tahun 1950-an mulai dikembangkan di Eropa. Di negara-negara berbahasa Inggris, pengelasan ini disebut las TIG atau GTAW. Dalam kedua singkatan tersebut ditemukan kata tungsten. Dalam bahasa Inggris disebut wolfram. Di daratan Eropa, terutama Jerman atau negara-negara yang berbahasa Jerman, disebut dengan WIG atau Wolfram Inert Gas. Sebutan tersebut muncul karena karakter komponen yang digunakan
yaitu elektrodanya yang terbuat dari logam wolfram. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk perawatan mesin las ini itu sangat simpel ya. Mungkin tidak jauh berbeda dengan perawatan mesin las lainnya, FCAW atau SMAW. Jadi kalau di McDermott sih biasanya setiap 6 bulan sekali akan dikalibrasi gitu ya. Jadi pengecekannya itu per 6 bulan sekali. Mungkin di perusahaan lain menerapkan sistem yang berbeda, bisa jadi per 4 bulan sekali atau per 3 bulan sekali ya, tergantung dari perusahaan masing-masing. Selanjutnya perawatannya secara umum yaitu dibersihkan dari debu dan kotoran yang menempel akibat lamanya digunakan gitu ya. Jadi debu-debu ataupun korosi ataupun minyak-minyak itu yang pertama sekali yang dibersihkan dari fisik luarnya itu. Selanjutnya memeriksa apakah ada bagian mesin yang sudah mengalami kerusakan, dan apabila ditemukan kerusakan biasanya diperbaiki. Apabila tidak bisa diperbaiki maka akan diganti dengan part yang baru ya, apabila bisa diganti per part. Namun kalau misalkan mesinnya udah parah banget, itu nggak bisa diperbaiki lagi atau diganti per pieces, mungkin sekaligus akan diganti ya semuanya ya secara keseluruhan. Selanjutnya di mesin las TIG ini terdapat regulator argon ya, jadi terbuat dari semacam besi dan gelas. Jadi itu harus disimpan rapi apabila tidak digunakan agar tidak jatuh dan pecah. Mungkin slide selanjutnya ini kami cukupkan di sini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan kami buka pertanyaan. Oke, terima kasih. Silakan Mas ya dari Erwin. mahasiswa terlebih dahulu, baru ke dosen ya. Ya, silakan Ya, Pak kelompok Adi. lain. Gimana Pak Adi? Silakan untuk kelompok lain. Permisi, saya dari kelompok 5 nih Pak, atas nama Nur Ramadan Fauzi. Ya, silakan. Kalau ingin bertanya, silakan. Ya, ini saya ingin nanyain nih Mas Erwin, yang masalah TIG sama GTAW itu kenapa sama? Itu aja sih Mas Erwin. Terima kasih. Oke, kita catat dulu ya Pak Ade. Ini berapa pertanyaan malam ini Pak Ade? Sesi pertama coba 3 dulu, Mas. Baik. Oke Mas Fauji, terima kasih. Jadi pertanyaannya apa? Perbedaan TIG dan GTAW tadi ya? Kita lanjut dulu ke pertanyaan kedua. Silakan kalau ada pertanyaan lagi, silakan. Boleh dari saya, Pak, dari kelompok 2, Tommy Setiawan. Ya, silakan Mas Tommy. Apa bisa pengelasan TIG atau GTAW ini digunakan untuk pengelasan yang material yang rendah seperti besi hollow atau yang biasa digunakan untuk yang digunakan yang dilas dengan FCAW biasanya? Oke, mungkin maksudnya artinya material yang lebih rendah ya. Ya. Seperti karbon misalkan gitu ya. Ya, karbon, besi hollow atau yang lainnya. Oke. Selanjutnya boleh yang ketiga. Izin Mas, saya Mas Iqbal Nukalendra dari kelompok 4. Silakan Mas Iqbal. Oke. Saya ingin bertanya nih Mas, ini kan hasil pengelasan lumayan bersih ya. Apakah wajib juga digerinda atau gimana ya Pak, Mas, untuk materialnya yang dihasilkan itu? Oke Mas Iqbal, terima kasih pertanyaannya. Ya, mungkin sudah 3 pertanyaan. Silakan untuk kelompok 6 kalau ingin dijawab langsung, silakan. Mas Oki boleh kalau mau langsung jawab salah satu dari pertanyaan, silakan Mas Oki. Tadi pertanyaan pertama ya. Bedanya TIG dengan GTAW. Sebenarnya las itu sama, cuma perbedaannya dari
standar ya. Biasa kalau TIG itu dari Eropa, seingat saya. Kalau GTAW itu dari Amerika, dia tuh sebenarnya sama, cuma hanya saja yang beda tuh penyebutannya saja. Kayak misalnya contohnya di kelas-kelasan lain, kita punya SMAW atau Shielded Metal Arch Welding untuk di benua Amerika, sedangkan di standar Eropa itu yang digunakan itu MMA, yang biasa disebut itu MMA atau Manual Metal Arch Welding. Jadi sebenarnya bedanya TIG dengan GTAW itu hanya beda penyebutan aja. Sebenarnya jenis lasnya tetap sama. Saya rasa itu aja. Oh iya, terima kasih Mas. Ya, jadi saya menambahkan sedikit. Jadi itu perbedaannya dari di mana negara tersebut mengenal las TIG ini ya. Jadi seperti yang Mas Oki sampaikan tadi, GTAW biasa dari dataran Eropa ya, gitu ya Mas Fauji ya. Jadi clear Mas Fauji? Clear. Jadi mohon maaf nih Mas, mau nanya juga yang masalah. Jadi masalah di elektrod apa tuh ataupun kawatnya itu dia nggak berbeda ya antara TIG sama GTAW. Iya Mas, Rock sama itu. sama aja ya. Oh ya, terima Ya. kasih. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan Iqbal dulu, Mas Iqbal. Jadi tadi pertanyaannya melihat dari hasil pengelasan TIG ini yang cukup bersih, apakah perlu diadanya penggerindaan ya? Jadi saya akan coba menjawab berdasarkan pengalaman. Jadi ya untuk argon itu tergantung ya, biasanya dilakukan penggerindaan apabila hasil las-lasannya itu kurang baik ya. Jadi bisa dirapikan ataupun ada hal-hal yang mengganggu, misalnya tungstennya tertinggal. Nah itu selagi terlihat maka itu gerinda gitu. Jadi itu dari saya, Mas Oki. Ada yang ditambahkan Mas Oki? Saya rasa udah cukup, Mas. Oke, Mas Iqbal, bisa diterima jawabannya? Bisa Mas, terima kasih ya Mas. Sama-sama Mas Iqbal. Selanjutnya pertanyaan dari Mas Tommy, apakah boleh pengelasan TIG ini digunakan untuk mengelas material yang lebih rendah? Satu dua. Halo. Halo. Terputus Mas, mungkin bisa diulang lagi. Pertanyaan nomor 3 dari Mas apa tadi? Oke, untuk pertanyaan kedua, pertanyaan dari Mas Tommy. Jadi pertanyaannya, boleh nggak las TIG ini digunakan untuk mengelas yang materialnya lebih rendah seperti mengelas material karbon yang ada di holo dan semacamnya itu ya. Jadi Mas Oki bisa dibantu Mas? Ya, terima kasih. Kalau dari info yang sepengetahuan saya ya, mungkin ada yang lain lebih tahu. Itu untuk digunakan di material rendah lah, contohnya carbon steel kan. Itu sebenarnya bukan yang nggak bisa, dia itu bisa tapi dengan syarat low carbon steel. Kandungan karbon yang terkandung di dalam metal tersebut itu tidak tinggi. Mungkin cuma sekitar 0,1% atau 0, sekian persen low alloy steel, tapi kebanyakan itu digunakan untuk barang-barang bagus atau yang barang-barang yang lebih tahan karat, contohnya stainless steel, duplex, atau nikel, aluminium, titanium, dan metal-metal yang bagus lainnya. Biasa sih yang sepengetahuan saya seperti itu. Oke, saya menambahkan sedikit. Jadi ini kan proses pengelasan berhubungan dengan budget. Jadi budgetnya harus kita sesuaikan juga gitu. Ketika kita menggunakan material yang mahal budgetnya, maka kita harus menyesuaikan juga dengan material
Jadi kalau sayang gitu kalau misalnya carbon steel kita menggunakan TIG gitu ya. Oke, mungkin itu aja jawaban dari kami. Mas Tommy, bisa diterima Mas jawaban dari kita Mas? Iya Mas, terima kasih untuk jawabannya Mas. Baik, terima kasih. Mungkin sebelum kita lanjutkan, kami minta kesediaan dari Pak Ade dan Bu Aulia apabila ingin menambahkan ataupun jawaban kami kurang pas gitu untuk mengepaskan gitu Pak Ade dan Bu Aulia. Terima kasih. Saya Terima tanya kasih. aja ya Mas ya. Silakan Bu Aulia. Ini tadi proses bersihin dari Slack-nya bisa dijelasin lagi nggak? Terus materialnya ini material yang sudah dilas nantinya digunakan sebagai apa ya? Bisa dijelaskan lagi ya Mas ya? Oke, silakan Mas. Baik, Mas Oki boleh duluan Mas Oki. Cara bersihin Slack-nya itu, Cara membersihkan Slack. Slack ataupun defect lah, semacam tungsten yang tertinggal seperti itu mungkin maksudnya Ibu Aulia. Kalau di lapangan, sebelumnya terima kasih pertanyaannya Bu. Saya ingin mencoba menjawab ya sebisa saya. Biasa di lapangan itu kalau ingin membersihkan defect lah contohnya kan, atau indikasi yang tertinggal di weldingan, Iya. itu ada dua cara sih. Kalau misalnya dia indikasinya ada di surface ya, misalnya yang terlihat dengan visual itu biasa dengan grinding aja ya, mechanical grinding. Tapi kalau dia yang di dalam, cacat-cacat yang di dalam, katakanlah lack of fusion, slack inclusion, atau yang lain-lain, itu biasa ada namanya proses gouging atau carbon air gouging. Jadi proses itu tuh misalnya kita punya cacat terdeteksi oleh NDT, misalnya contohnya X-ray. Biasa di TIG ini dipakainya inspeksinya X-ray. Contohnya orang X-ray itu bilang repair atau harus diperbaiki. Lokasi segini, kedalaman segini, panjang cacatnya segini. Biasa dari situ kita tahu kan, kita tahu lokasinya. Dari situ biasa digunakan carbon arch gouging, itu dibongkar lagi las-lasannya. Misalnya contohnya defeknya itu 20 mm atau 2 cm. Itu dibongkar sekitar 2 cm nggak lebih dengan kedalaman yang segitu juga. Biasanya sih defeknya ketemu, terlihat dengan mata secara visual, dan kalau udah ketemu biasa dibersihkan lagi, di grinding lagi, dan baru diisi lagi dengan las-lasan TIG itu. Terus satu lagi apa tadi Mas? Satu lagi, produk dari pengelasan TIG ini biasanya digunakan untuk apa implementasinya Mas? Mungkin maksudnya fluida yang dialiri di dalam stainless ataupun apapun itu yang dilas pakai TIG Mas. Biasa las-lasan TIG ini itu produk yang dihasilkan berupa piping ya. Piping itu digunakan untuk apa ya bahasanya? Mengalirkan ya atau bahasa Indonesia? Ya betul, mengalirkan. Mengalirkan suatu fluida atau mungkin suatu gas yang sebenarnya pipa itu lebih cocok kalau lebih tahan karat gitu. Karena kalau misalnya kita menggunakan suatu material yang mudah karat, ketika suatu fluida itu tercampur dengan karat itu mungkin nggak jadi murni lagi tuh. Misalnya apa ya? Hasil filtrasi dari crude oil misalnya kan, itu kan udah bersih, udah difiltrasi, udah tinggal pakai lah. Disalurkannya biasa lewat pipa-pipa stainless yang memang tahan karat supaya tidak terkontaminasi oleh karat-karat yang disebabkan oleh pipa itu sendiri. Biasa seperti itu. Oke, saya menambahkan sedikit. Jadi untuk hasil pengelasan argon, biasanya nih material ini mempunyai campuran antara austenitic serta ferritic stainless steel, yaitu panas yang masuk ke dalam material tersebut dapat berimbas pada perubahan komposisi austenit dan ferritnya yang akan berdampak pada ketahanan korosi atau sifat mekaniknya akan menurun. Nah, jadi ini hasilnya itu berhubungan dengan daya tahan di
penggunaan ataupun manfaatnya di piping tersebut. Jadi begitu maksudnya Bu kira-kira. Oh, jadi ini seperti yang dijelaskan ya. Tadi materialnya menggunakan baja paduan tinggi atau alloy. Berarti bisa termasuk baja karbon tinggi juga ya? Penambahan nih Bu, boleh Bu dari kelompok Boleh? lain Bu, alat TIG ini. Iya. Nah, saya bantu dulu ya Mas Erwin ya. Silakan Mas Fauzi. Nah, ini menurut saya ya Bu ya. Jadi gini Bu, di sistem jenis-jenis pengelasan ini kan banyak, ada FCAW, ada dan lain-lain lah ya kan. Jadi kalau TIG ini atau GTAW ini Bu, sebenarnya itu pengelasan yang paling terbaik Bu di antara pengelasan-pengelasan yang lainnya. Yaitu menghindari namanya corrosity ya, apa? Corrosity. Corrosity yang mana kalau pengelasan TIG atau argon ini dia argon ini dia berfungsi untuk menghisap atau menghilangkan oksigen Bu. Jadi mungkin ada beberapa material yang toleransinya itu kecil dalam masalah porosity-nya. Jadi kita kalau menggunakan argon ini yaitu pengelasan yang paling baik. Dengan arti kayak di X-ray, buktinya di NDT pada tes X-ray QC, dia porosity-nya itu bisa zero atau gimana lah. Jadi kayak daya pengelasannya itu tanpa ada cacat lah Bu, yang untuk merugikan ke depannya. Jadi tahanan sambungan besinya itulah yang apa ya dikatakannya, dijelaskan itu yang paling terbaik di antara las-las yang lainnya. Gitu aja Bu sebenarnya. Terima kasih. Oke, saya paham ya. Terus tadi untuk pengujiannya ya ada slack atau ada defect-nya. Tadi kan salah satunya dengan visual. Ada pengujian lain nggak? Misalnya NDT, metika atau penetran kah selama di lapangan? Karena ini kan di sini masnya pakai di dermot ya? Ya Bu, betul Bu. Ya, mungkin bisa dijelaskan adakah NDT yang digunakan atau beberapa tes yang lain mungkin bisa dikeluarkan di sini. Baik Bu. Ini Mas Oki sebagai spesialisnya silakan. Kalau itu biasa di lapangan Bu, untuk material stainless itu inspeksi yang digunakan biasanya untuk surveinya itu visual testing dan penetran inspection atau die penetran inspection. Dan untuk yang bagian dalamnya atau ya sekitar bagian dalam itu digunakan X-ray biasanya. Atau mungkin bisa digunakan radiografi, tapi itu disesuaikan dengan project spec sebenarnya. Kalau misalnya project spec mintanya X-ray, kita harus X-ray. Kalau misalnya diminta di situ UT, kita harus UT. Terus ada juga misalnya tadi baru saya lihat kan, ada namanya tes boroskop. Jadi tes boroskop itu menggunakan kamera. Jadi pipa itu kan kecil-kecil. Kita ingin inspeksi bagian dalam, tidak terjangkau dengan visual mata. Jadi dimasukkan di situ kamera kecil, kita inspeksi lewat layar dari luar. Seluruh bagian dalam dari pipa-pipa itu, pipa-pipa kecil mulai dari sekitar 1 inci atau lebih kecil mungkin bisa, tergantung dari ukuran kamera yang digunakan. Itu namanya tes boroskop untuk melihat bagian dalam dari pipa itu sendiri. Apakah ada cacat atau tidak yang tidak terjangkau oleh visual. Ya, di road biasa Mas ya, itu untuk melihat road ya, boroskop ya. Mungkin dari kami cukup sekian Bu. Mungkin ada teman-teman lagi yang ingin menyampaikan, menambahkan, sharing-sharing ilmunya, kami persilahkan. Dari Pak Ade mungkin ada pertanyaan ya? Ya Pak Ade, silakan Pak Ade. Silakan. Ya, terima kasih Bu Aulia dan Mas Erwin. Saya mau nanya ini Mas soal maintenance-nya. Jadi kan kalau di PT McDermott ini ya, satu kali maintenance itu selama 6 bulan ya, selama 6 bulan. Iya. Terus saya mau nanya itu yang diperiksa apa aja, apa pemeriksaan rutinnya kan tadi udah dijelaskan, tapi saya ingin dielaborasikan lagi biar lebih jelas buat teman-teman apa hal-hal wajib pertama yang harus dicek gitu.
Terus saya juga pengen tanya tentang consumables, kan ada ini ya, ada elektrodanya, terus ada hafniumnya kan di dalam elektrodanya itu. Nah, itu tuh ada nggak jadwal rutin penggantian atau tunggu rusak dulu baru diganti apa seperti apa gitu ya. Jadi yang pertama tentang siklus maintenance rutin sama penggantian consumables gitu. Itu pertanyaan saya. Silakan. Baik, baik, terima kasih Pak Ade atas pertanyaannya. Mas Oki, silakan Mas Oki. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Berdasarkan informasi yang saya gali di lapangan, itu perawatan maintenance setiap 6 bulan itu saya hanya dapat informasi itu pengecekan tentang ampere, itu dikalibrasi. Contohnya kayak misalnya kita dulu semester 1 ada kalibrasi tentang alat ukur, atau dulu mata kuliah metrologi. Jadi misalnya di metrologi itu kita punya mistar atau penggaris dengan ukuran 30 cm. Kan yang jadi pertanyaannya, apakah penggaris itu benar-benar berukuran 30 cm? Yang pasti udah harus dikalibrasi kan. Ada referensi yang digunakan, atau ada referensi yang dijadikan acuannya. Kalau dari informasi yang saya dapat itu, yang dikalibrasi itu ampere. Contohnya, misalnya misalnya welder ingin mengelas dengan menggunakan ampere 80 ampere misalnya kan. Terus karena sudah lama tidak dikalibrasi, akhirnya dia yang harus 80 ampere jadi 100 gitu. Jadi berlebih. Jadi yang misalnya harusnya kita ngelas jadi bagus, yang sesuai dengan settingan kita, karena tidak pernah dikalibrasi, akhirnya jadi hancur lah selasan kita kan. Kurang lebih seperti itu Pak, untuk maintenance dari orang maintenance-nya. Terus untuk consumable, gimana tadi pertanyaannya Pak? Ya, consumables-nya itu apakah ada jadwal rutin untuk penggantiannya atau tunggu rusak dulu gitu. Soalnya kan kalau kita tunggu rusak dulu ya bisa aja kan lagi kita mengerjakan proyek penting, terus tahu-tahu hasilnya nggak bagus karena consumable-nya itu udah nggak layak pakai gitu. Atau setiap pekerjaan sebelum mulai dicek dulu apa seperti apa gitu. Setahu saya Pak, untuk consumable itu ada tanggal kadaluarsa mungkin ya. Ada Masa expirednya. expirednya. Kalau mungkin untuk consumable, contohnya argon, gas argon, ya biasanya tunggu habis dulu kan, baru kita ganti lagi ke tabung yang baru. Terus untuk welding rod, sama mungkin kurang lebih. Dan biasa memang udah ada tanggal inspeksinya, diinspeksi tanggal berapa, bisa digunakan paling bagus atau pilihan jangka waktu terbaik untuk digunakan itu dalam jangka waktu berapa lama ke depannya. Setahu saya itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Hoki dan Mas Erwin. Baik sekali tadi ya penjelasannya sudah cukup menjawab pertanyaan. Dari yang lain mungkin ada ingin menambahkan atau ingin bertanya lagi silakan. Atau mungkin ingin membandingkan dengan perusahaannya beda. Di perusahaannya mungkin berbeda atau ada yang ingin mengomentari silakan. Belum ada. Ya, ini kan contoh ya salah satu perusahaan yang menggunakan las TIG atau GTAW. Ya, itu tadi perbedaannya detailnya tadi ya. Kalau masalah teori GTAW saya rasa teman-teman udah banyak yang belajar juga, terutama dari semester 2 mungkin ya, semester 2 kan udah belajar las dan fabrikasi logam. Apalagi kalau yang udah familiar, gitu, saya rasa kalau teori, pengenalan alat-alat mungkin sudah tahu. Nah, cuman yang kita ingin bandingkan di sini adalah
perbedaan di perusahaannya. Kan kadang-kadang ada yang menggunakan standar A di perusahaan ini, kemudian perusahaan yang lain pakai standar B mungkin. Terus mengenai apa tadi? Maintenance rutin ya. Nah, kalau di PT yang dipresentasikan tadi, selama 6 bulan sekali, lalu ada maintenance plan-nya mungkin ya, apa saja yang diperiksa. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, Bu Olia gimana Bu? Ada yang ingin tambahkan Bu? Dari saya cukup Pak. Mungkin langsung ke ini ya Pak ya. Giliran ke kelompok selanjutnya mungkin ya Pak. Oke, sekarang kita ingin putuskan kelompok berikutnya kelompok berapa? Silakan dari Pak Ade saja Pak. Kemarin kan saya sudah pembagian kelompok Pak. Oke. Silakan Pak Ade. Kelompok tadi nomor 6 ya. Kalau kelompok 4 gimana, siap kelompok 4 minggu depan? Tadi ada di sini kelompok 4 siapa tadi ya? Ada perwakilan kelompok 4? Oh, Mas Iqbal tadi ya kalau nggak salah ya, kelompok 4 ya? Sudah nggak nih? Mohon maaf Pak, ralat Pak, kelompok 3 Pak. Dari kelompok 3. Ya. Kelompok 3. Kelompok 4 siapa kelompok 4? Iya. Siapa kelompok 4? Saya Pak. Mas Raffi Ramadan ya? Iya Pak, dari kelompok 4. Oke, siap ya minggu depan ya. Ini ada perusahaannya atau teori? Teori Pak. Nggak ada yang kerja di welding? Satu kelompok? Nggak ada Pak. Oh ya udah. Oke, silakan lanjut aja dulu minggu depan kelompok 4 ya. Silakan dipersiapkan. Baik, Pak. Silakan dipersiapkan materinya sesuai dengan yang disepakati kemarin. Nanti kita tanya jawab Kelompok lagi. 4 bukannya sudah ada ya Pak ini Pak? Sesuai pembagian kelompok, bukan teori. Iya sudah ada kemarin. Sudah ada ya? Ya, bagus lah kalau ada. Saya juga. Iya, seingat saya sudah ada sih. Oke. Oke, Mas Raffi ada tuh. Oh iya. Coba cek di grup. Iya, Bu. Baik ya, kalau gitu untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Gimana nanti kalau misalkan ada hal-hal yang perlu didiskusikan, kita akan komunikasikan lewat grup WhatsApp ya. Saya tutup mungkin Mbak Aulia? Saya tutup atau Ibu yang tutup? Oke, silakan Pak Ade saja Pak. Tadi Pak Ade yang buka. Oh iya, baik. Demikian saudara-saudara sekalian untuk kuliah malam ini saya tutup sampai di sini. Silakan dipelajari lagi mengenai diskusi hari ini. Nanti kita akan tanya jawab lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade. Terima kasih Pak.